Alhamdulillah ni'mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan duduk santai. Pelajarannya adalah silahkan engkau bertanya, aku akan berusaha menjawab pertanyaanmu. Enak atau enggak enak nih? Ya, silahkan engkau bertanya, aku akan berusaha menjawab pertanyaanmu. Kalau bisa dijawab, enggak bisa ya enggak dijawab. Tapi sebelum engkau bertanya, izinkan aku bertanya kepadamu. Pertanyaan umum. Tolong yang belum menikah angkat tangan. Yang sudah pernah menikah angkat tangan. Pak Bakir status gak jelas. Alhamdulillah ya. Itu bahasa halus ya, yang sudah pernah menikah. Maknanya apa? Jangan diperjelas. Jangan diperjelas. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, ya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kira-kira yang belum menikah itu nanti sempat menikah tidak? Jawaban yang salah, yang betul, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Yang tahu cuman Allah. Pertanyaan yang ketiga. Yang saya tanya tadi ilmu Allah atau ilmumu? Kalau kamu jawab wallahu a'lam, kan saya nanya menurut Allah atau menurut kamu yang saya tanya? Ya menurut kamu. Menurut Allah wallahu a'lam, menurut dirimu. Kira-kira kamu sempat atau tidak? Jawabannya seharusnya sempat. Insya Allah, bukan insya Allah. Nah, insya Allah nggak jelas. Insya Allah apa? Insya Allah nggak sempat. Insya Allah apa? Sempat. Insya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Pertanyaan berikutnya. Ini sabar ya. Ada ilmu dalam pertanyaan saya, nanti di akhir akan paham. Ya. Di akhir nanti akan paham. Pertanyaan berikutnya, kira-kira rumah tanggamu nanti bahagia atau nestapa? Bahagia, insya Allah. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya, seandainya yang engkau dapati nanti adalah kenestapaan, apakah engkau akan menyesali pernikahan? Gimana jawabannya? Kok mulai tidak insya Allah sama dedek-dedek kenapa? Saya kasih cerita boleh. Ada satu sepupu saya, insya Allah minal aulia di Tuban sana sudah meninggal. Namanya Habib Alwi Ba'agil di Tuban. Meninggalnya karena dipukuli orang itu ya. Ya, dipukuli orang. Habib Alwi Ba'agil itu dalam keadaan lagi ada tamu di rumahnya, pengen ketemu seorang Habib, maka beliau pergi ke rumah Habibnya itu ngasih tahu, ada tamu di rumah saya pengen ketemu kamu. Dalam perjalanan itu ada orang gak dikenal, ya orang gak dikenal dan orang yang gak jelas gitu ya. Pokoknya lihat orang langsung dipukuli gitu. Jadi bukan memang nyasar,
asal ngawur, lihat orang dipukuli. Kebetulan yang dipukuli ini orang yang soleh. Akhirnya beliau nggak melawan dan terkapar. Ya, ketika mau dibawa ke rumah sakit ngomong sama ibunya, "Bu, saya ikhlaskan orang yang mukuli saya, jangan diapa-apakan," dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya beliau meninggal dunia. Dan Habib Alwi ini punya kebiasaan gak pernah ngurusi duit. Jadi dalam hidup beliau itu duit adalah kertas. Jadi ngedum duit sama dengan ngedum kertas. Nah kalau kita duit adalah kertas tapi warnanya beda. Betul. Kalau ngedum warna merah sama yang warna agak hijau semu biru gitu ya. Biru laut itu kira-kira semangat yang mana? Yakin. Kalau bagi-bagi merah kan mikir-mikir ya. Kalau yang 2000-an kan lancar. Wah, ya. 2000-an lancar. Karena kita melihat uang itu bukan kertas tapi adalah nilai, nilai, bukan kertas lagi. Kalau Habib Alwi kertas. Jadi beli kacang, ya beli kacang satu bayarnya 1 juta. Pokoknya di kantongnya ada lembaran 10 kertas jadi keluarganya gitu ya. Ada yang jualan kacang yang bingung. Kacang Rp1.000 dibayar 1 juta. Pak, ya sudah itu rezekimu. Enggak ada sedikit pun di hatinya itu nilai buat kertas. Nah yang waras yang mana ini? Yang menganggap kertas punya nilai atau kertas adalah kertas? Ya, yang menganggap kertas adalah kertas biasanya dianggap gak waras. Yang menganggap kertas yang warna merah ada angkanya 100.000 itu adalah uang yang berharga, maka akhir zaman dianggap waras, ya, dianggap seperti itu. Nah ini Habib Alwi ini alim dan suaranya merdu dan wali majdub. Pernah beliau jalan itu di Tuban, kemudian ada sekelompok Habib-habib muda gitu naik mobil mau berangkat ke Surabaya dari Tuban. Nah kebetulan Habib Alwi itu ngawe-ngawe gitu ya, mau bareng. Ini satu mobil pura-pura enggak lihat. Kenapa? Karena takut. Ini kalau Habibnya ikut, nanti kalau agak permintaannya majdub soalnya ya, permintaannya enggak pas, repot ini memperlakukan beliau nih. Sudah, enggak usah berhenti, jalan terus. Ya, subhanallah, begitu mobil sampai di Surabaya, itu Habib Alwinya sudah di situ. Dari situ. Dan ini banyak, peristiwanya banyak. Saya sendiri ngalami macam-macam. Lah di antara apa yang pernah beliau ujikan ke saya, ketika ada haul Habib Ali Habsyi di Solo, datang. Kebetulan tidur di rumah paman saya. Biasanya di situ, di rumah paman saya. Nah saya pas main ke rumah paman saya buka pintu, ya pintu rumah paman saya itu, rumahnya masih jauh di dalam, pintunya di luar. Begitu saya buka pintu, kelihatan ada Habib Alwi Bagil gitu ya. Saya langsung mau nutup lagi, ya daripada saya masuk ketemu Habibnya nanti saya dikerjain, ya lebih baik saya tak melarikan diri. Karena Habibnya kalau ketemu saya bawaannya mau ngerjain. Subhanallah, Habibnya lihat langsung teriak, "Wol!" Ya kena deh. Ya Habib, ya masuk saya. Waktu itu saya baru menikah. Ya tahun 2001 ya. Itu baru menikah. 2002 itu hall 2002. Saya menikah di hall ya. Dan tahun berikutnya hall ketemu Habib Alwi ini 2002. Nah, duduk sama saya. Terus lihat jam tangan yang saya pakai. Saya kan nggak pernah pakai jam tangan atau cincin-cincin, memang nggak suka. Tapi hari itu saya pakai jam tangan karena ini hadiah kado pernikahan
dari seseorang yang sudah saya anggap seperti adik saya sendiri, sama keluarga saya dianggap adik gitu. Dan bukan orang mampu, nabung gitu terus dibelikan jam. Untuk menghargai saya pakai ya, saya pakai. Habib Alwi ngelirik jam saya. Ini ujiannya wali ya, wali nguji. Makanya mudah-mudahan kamu nggak kena ujian model begini-begini. Ujiannya yang gampang-gampang saja ya. Kalau perlu nggak pakai ujian. Ya lulus gitu aja ya. Subhanallah. Vol, itu jam buat saya ya. Ini kalau nggak kamu kasihkan pendek umur kamu. Urusannya umur ya. Saya copot. Silahkan Bib. Pakai. Terus ngajak berdiri, ayo sini Vol, coba lihat di cermin, saya pakai jam ini pantas enggak? Padahal saya tahu nih Habib ini enggak pernah ngurusi jam, wong duit itu kertas, jadi enggak pernah ngurus jam. Dilihat, bagus Bib, ini jamnya asli atau palsu? Kalau palsu pendek umur kamu. Waduh, repot ini, kalau palsu pendek umur. Maka saya jawab, asli merek itu Bib. Ojo keliru jawabnya ya, asli merek itu. Jadi saya bertahan ben dawa umur gitu loh ya. Pokoknya nggak mau pendek umur, paham kan maksudnya kan? Asli merek itu. Udah. Ditanyai macam-macam jawabannya kalau begini pendek umur, begini pendek umur. Saya jawab, gini Bib, lawannya biar panjang umur. Mumet saya, ya Allah, ini kok ujiannya pendek umur, dawa umur, mantenannya Riki, ya Allah. Manten baru. Akhirnya saya mau cepat-cepat pulang gitu ya. Ditahan paman saya, Vol, makan dulu. Dan Habib Alwinya juga nahan, iya makan dulu, jangan pulang dulu, makan dulu. Pulang pendek umur kamu. Wah, duh. Ya siap Bib, siap. Nah, ternyata nih Habib mau ngobati saya. Makanya kamu kalau ketemu wali itu jangan prasangka buruk. Jangan mikir aneh-aneh. Itu obat buat saya yang kalau cari keliling kemanapun belum tentu dapat. Baca kitab mungkin 200 jilid ya belum tentu dapat. Waktu makan Habibnya ngomong begini. Jadi manusia kok mikir panjang umur, pendek umur, panjang umur, pendek umur, panjang umur, pendek umur. Jadi orang tuh nggak usah mikir panjang atau pendek. Jadi yang ridho sama Allah, dikasih panjang seneng, pendek seneng. Gak usah kamu pikiri. Mak gelek ya Allah. Mahal betul nih ilmu nih. Lah kita kalau sudah ridho kan penak ya. Betul kan? Oh, pendek ya siap, panjang ya siap. Nah kalau pendek nggak siap, mesti kan hidupnya penuh ketakutan. Nah, aku pendek ya nggak sempat nikah tadi itu, bingung. Makanya kamu nggak usah bingung nanti sempat nikah atau nggak sempat nikah. Jawabannya adalah sempat nikah ridho, nggak sempat nikah juga ridho. Rumah tangga bahagia ridho, rumah tangga nggak bahagia juga ridho. Sebab orang yang ridho pasti bahagia. Saya pernah nabrak pagar besi karena gasnya motor nyantol. Ya gasnya motor nyantol. Hari itu Jumat, ba'dal maghrib sampai isya saya ngajar di Masjid Al-Hidayah pojok sana. Ngajar. Babnya masih bab syukur, alhamdulillah. Habis isya ke rumah mertua saya pas tahlil. Kalau nggak salah itu 7 harinya. Ayahnya mertua saya. Agak kesana asapnya. Ayah mertua saya tahlil. Pulang dari tahlil mau ke rumah saya. Gas motor saya itu lagi ngobrol sama mertua. Saya duduk di motor. Gasnya nyantol. Masih di dalam rumah. Jadi ngegas. Alhamdulillahnya pintu besi yang menghalangi agar tidak ke jalan raya. Jadi kalau kebuka itu langsung ke jalan raya dan di situ isinya bis, truk dan lain sebagainya.
Alhamdulillah ketemunya pintu besi. Motor nabrak pintu besi. Alhamdulillah tangan kiri saya bagian sini ini putul. Biar agak dramatis dia. Putul. Kalau patah itu kan kurang dramatis ya. Putul. Nah, putul tuh katanya pedot gitu ya. Kalau patah itu kan kurang, ya kak putul itu loh lepas. Memang betul ini loh lepas itu. Plek. Ya. Istri saya, mertua saya, full gitu. Saya itu dalam keadaan terkapar itu ketawa. Alhamdulillah, ya Allah, wallah gitu. Demi Allah, ngomong sama Allah kok demi Allah ya. Demi Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, senang saya. Karena pas detik itu betul-betul saya senang. Kenapa? Yang ada di benak saya, dosa kuntek. Dosa saya habis. Pangkat saya naik, modal murah, tangan teklek, selesai. Ridho. Jadinya enggak sakit. Mertua saya bingung, kamu enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa, Ma. Tangannya enggak apa-apa? Ya putus. Enggak putus, pedot mah itu. Coba dilihat, mah ini pedot, tapi tak puter bisa. Saya puter-puter gini, pedot ini, saya puter-puter. Sakit? Enggak sakit. Ya, tapi ini pedot, kelihatan keluar klik gini ya. Saya puter-puter begini dan tidak sakit. Kenapa? Lagi menikmati, alhamdulillah, ridho. Tapi ya kamu jangan minta, Allahumma ya Allah. Saya mau belajar ridho, ngawur kamu. Jangan, tapi kalau kejadian harus bisa ridho. Paham maksud saya? Makanya buat yang belum menikah, jangan pernah mikir nanti kalau nggak sempat nikah gimana, nanti. Nah, ini penyakit, nanti kok dipikir sekarang. Penyakit, saufa, taswif itu ya. Ya, taswif nanti ya, jikalau, andai kata, dan lain sebagainya, itu perkawanan syaitan. Ya, perkawanan syaitan. Jadi orang itu nggak usah mikir nanti, tapi mikir sekarang. Sekarang belum nikah, nikmatono. Mumpung lagi jadi bujang, dinikmati. Malam minggu ikut santri weekend, nggak ada yang larang. Coba mbak-mbak udah nikah, ini izinnya sama suaminya, Masya Allah, izin 200 lapis. Nggak gampang. Mas, boleh nggak ikut santri weekend tempat Habib Novel? Nggak usah. Kok nggak usah? Kenapa? Kamu cari ridho Allah. Iya, cukup pijetin aku dapat ridho Allah. Waduh, salah izin. Salah izin nih. Kalimatnya kurang pas. Ya, kurang pas. Buat izin macam-macam. 200 kali izin baru dapat gitu. Nggak gampang. Jadi mumpung belum menikah, nikmati. Alhamdulillah. Jadi nggak nikah itu enak. Mikir juga dia. Mikir juga. Katanya tidak ada ibadah yang lebih hebat daripada menikah. Berarti lama membujang itu enak enggak? Nah, enggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Berarti kamu mikir, kenapa saya enggak nikah? Menyesali kondisi saat ini. Salah. Apapun kondisimu nikmati. Sekarang ini bagaimana dinikmati. Asyik gitu. Dinikmati terus. Nanti nggak usah kamu pikir. Cita-cita boleh. Ya Allah, saya pengen punya rumah yang besar. Luas, mobil banyak. Anak banyak nurut semua. Nggak kakean pola. Cita-cita. Perkara kenyataan jangan kamu pikir. Karena kenyataan seringkali menyakitkan. Pengen rumah besar, dapatnya rumah sempit, itu kan. Kalau mikir, nanti kalau nggak sesuai kenyataan bagaimana? Mikir gitu, hidupnya susah. Tapi punya cita-cita, oke, bagus, ya Pak, bagus. Namanya punya visi dan misi ke depan bagaimana. Tapi hidupmu jangan mikir yang jauh. Sekarang ini dinikmati. Paham? Dah, sekarang saya mau nanya lagi boleh?
Jadi kalau nanti rumah tanggamu berantakan gimana? Jawabannya simple, Beb, nikah aja belum kok mikir rumah tangga berantakan. Yang nanya ngawur, Beb, gitu loh. Paham enggak? Jadi hidup tuh kamu cut, kalau kamu diajak mikir nanti yang nggak enak, kamu langsung cut ya. Wong saya aja sekarang kerja belum kok, mikir kalau bangkrut, toh Beb, mau kerja aja belum, sekarang masih pengangguran sukses. Dah jangan mikir kalau jadi orang kaya bangkrut, nggak usah dipikir. Sekarang menikmati yang sekarang. Paham enggak ini? Oke lanjut, boleh nanya lagi. Kalau nanti tiba-tiba wajahmu jadi buruk rupa gimana? Jangan sungkan jawabnya. Anggap saja saya orang nggak beres lagi ngerjain kamu gitu loh. Kalau nanti wajahmu jadi buruk rupa gimana? Misal kena sakit apa gitu, kulitnya merah-merah semua, terus nglodoki, terus moncrot-moncrot gitu. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira bagaimana? Jawabannya, wong sekarang saja kulit saya bagus, nggak mikiri kulit yang jelek. Kurang kerjaan Beb, mikir yang jelek-jelek itu menghasilkan yang jelek Beb, enggak boleh. Allah nyuruh kita mikir yang baik-baik. Selesai toh? Ya. Kenapa saya bolak-balik ngomong begini? Karena saya udah sering kenalan sama setan yang ngajak mikir elek. Setan yang ngajak mikir jelek. Jadi duduk sama orang itu mikirnya jelek terus itu. Saya kasih contoh boleh ya, ekstrim nih, contoh yang ekstrim. Beb, saya enggak ikut pergi dulu. Kenapa? Kelihatannya saya ini mau sakit kepala. Kelihatannya saya mau sakit kepala. Berarti sudah atau belum? Belum. Ini waras apa gendeng ini? Ini contoh ekstrim dia. Loh kamu sehat kok? Iya Beb, sekarang sehat. Cuman kelihatannya saya mau sakit kepala. Beb, saya nggak keluar dari rumah dulu. Kenapa? Kelihatannya ya Beb, itu mau terjadi yang namanya nanti angin ribut, petir menyambar, hujannya deres ya, kilat ya kemana mana. Jadi saya mau di rumah dulu. Padahal langitnya terang benderang. Beb ya. Saya pengen keluar dari rumah. Loh kenapa kok keluar dari rumah? Saya khawatir kalau tiba-tiba gempa bumi, akhirnya rumah saya roboh. Oh gitu, iya. Beb, iya. Setelah saya pikir-pikir, ya, saya nggak jadi pergi dari rumah. Terus mau kemana? Di halaman saja. Loh kenapa di halaman? Saya khawatir nanti kalau saya meninggalkan rumah, ya, rumah saya roboh betul, kena gempa bumi. Di jalan saya keserempet mobil juga mati. Terus maumu di halaman Beb, aman. Mikir lagi, Beb, tapi di halaman gak aman juga Beb. Loh kenapa gak aman? Nanti kalau ada ular berbisa saya dipatuk. Ini orang model begini nih berarti sakit jiwa. Sakit jiwa, naudzubillah min dzalik. Kamu jangan tertawakan dulu, kamu juga ngalami yang sama kok. Cuman modelnya beda. Modelnya beda. Ini tadi kan contoh ekstrim. Ketakutan berlebihan akan masa depan. Ya. Padahal masa depan itu belum dilewati. Dan akhirnya tidak bisa menikmati masa kini. Padahal masa kini semakin ditinggalkan. Semakin tinggalkan dalam hitungan detik menjadi kenangan. Ya, tolong panggilkan Ahmad Anis. Mana Anis? Ya, di depan biar tidak ngantuk, pojok. Bapaknya tahu kalau anaknya ngantuk. Ya, pojok dekatnya Ustadz Iis atau di pojok sana terserah. Ya, wes di situ biar tidak bisa ngantuk. Enak bener, bapaknya melek, anaknya mau tidur. Gak adil ya. Ini anak saya gak mau sekolah ini. Bapaknya seneng anaknya gak sekolah. Jangan ditiru. Bapak seperti ini jangan
ditiru. Saya sekolahkan yang model lain. Ya, tetap sekolah tapi enggak perlu di sekolahan. Insyaallah. Doakan biar jadi lebih hebat dari bapak dan leluhurnya. Amin. Insyaallah. Lanjut boleh? Nanya ya. Mbak dulu ya Mas ya. Sabar ini belum ceramah nanti aja. Malam minggu weekend kok ya. Malam minggu weekend ceramah yang stres enggak usah. Nyantai. Boleh ya? Mbak nanya ya Mbak. Pernah dimaki orang belum? Oke. Makinya keras, tajam atau biasa? Kamu layak enggak dimaki? Beda pendapat, sebagian layak, sebagian tidak, gitu kan? Oke. Pertanyaan selanjutnya, buat Mbak dulu ya. Pernah maki orang enggak? Oh sering. Ada yang pernah, ada yang sering. Jadi pernah dimaki dan pernah memaki. Pertanyaan saya, lebih enak mana? Memaki atau dimaki? Jujur ya, memaki itu pasti tidak enak. Kalau dirasakan betul, orang memaki itu karena kesel kan? Betul? Kesel, sebel, jengkel, pegel, ya, akhirnya memaki, betul? Nah, yang dimaki itu lebih enak. Kenapa? Ya, karena enggak pegel, enggak sebel, enggak jengkel. Yang jengkel siapa? Yang memaki. Yang jengkel siapa? Yang memaki. Yang sebel siapa? Yang memaki. Jangan banyak-banyak nih. Asapnya bapakmu enggak kuat. Dia suka harumnya. Tapi banyak asap kurang enak di hidung sama di mata. Boleh dilanjut? Enak mana? Memaki atau dimaki? Semua enggak enak, semua enggak enak. Tapi saya yakin memaki itu jauh lebih enggak enak. Karena orang memaki butuh energi. Marah itu energi terkuras habis. Orang memaki itu resiko serangan jantung. Resiko serangan jantung. Memaki ya itu membuat suasana hati enggak enak. Suasana hati enggak enak. Dimaki bisa jadi biasa saja ya kan? Kamu gila, kamu gendeng, kamu. Sopo? Betul kan? Yang dimaki kan pilihannya dua, mengambil hati atau ignore ya. Orang gila. Contoh misalnya kamu naik motor, kamu nggak paham apa-apa, dari belakang atau di tin, terus ada orang nyalip, jendela dibuka, gila, mikir tau nggak? Kamu dimaki gitu kaget toh, nggak paham salahnya. Pilihannya ada dua toh, marah, ya marah, atau mungkin kamu apa iki? Apa? Ya lanjut, gitu kan ya? Berarti yang lebih sakit yang mana nih? Yang memaki atau yang dimaki? Memaki, yang dimaki dapat hiburan. Dapat hiburan. Betul. Oke. Nah, makanya dalam hidup ini kalau semua disikapi cari posisi yang enak, ya yang enak. Kondisi apapun tetap enak. Dimaki dapat hiburan, ya dicaci dapat hiburan. Kemudian ditakut-takuti, nggak takut. Contoh misalnya, Mas, kamu nanti kalau dipecat dari perusahaan, kamu mau makan apa? Dia jawab simpel, Dik, ya, orang lagi kerja kok mikir kalau dipecat. Ya nanti kalau sudah dipecat baru saya jawab.
Kalau sudah dipecat baru saya jawab. Lu kamu kan harus punya perencanaan. Loh, perencanaan kok mikir dipecat tuh. Perencanaan kan mikir naik pangkat gitu loh. Perencanaan mikir naik pangkat. Jangan mikir kalau dipecat. Jadi mikirnya enak, bagus, asyik, ajib. Gak usah yang ruwet. Nah sebetulnya inilah makna hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'. Aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Silahkan dia prasangka aku sesuai apa yang dia mau. Oke. Kira-kira Allah kalau bicara betul atau salah? Enggak mungkin salah, betul kan? Ini ucapan Allah dalam hadis qudsi, berarti yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau ngomong betul atau enggak betul? Pasti betul. Teori atau itu memang aturan ilahi? Aturan ilahi. Kalau teori itu masih butuh pembuktian. Bisa benar, bisa salah. Kalau ini aturan Allah Ta'ala, jadi enggak mungkin salah. Enggak mungkin salah. Dan simple, Allah sesuai pikiranmu gitu loh. Dah. Sekarang saya mau nanya, jawab jujur ya, jawab jujur. Pernah enggak berpikir jadi orang kaya itu gak gampang? Pernah enggak? Pernah ya? Oke, pernah enggak berpikir untuk jadi orang kaya, saya harus bisa bekerja ini, dan saya harus begini, kenyataannya saya begini, dan begini, jadi saya susah jadi orang kaya. Pernah enggak berpikir begitu? Pernah? Sakno. Kenapa? Lawang Allah bilang aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Lah kamu kok prasangkai Allah enggak bisa buat kamu kaya, dan untuk buat kamu kaya harus begini, begitu, kok ruwet gitu loh ya. Allah kalau mau buat kamu kaya, kun fayakun. Jadi jadilah, maka mulai sekarang berpikirlah jadi orang kaya, selesai. Mas, kamu kira-kira kaya atau tidak? Oh jelas. Kenapa? Saya enggak bakat miskin. Pede. Kamu kok tahu enggak bakat miskin dari mana? Ya dari ucapan saya ini. Saya enggak bakat miskin. Kok bisa begitu? Allah yang bilang, aku saya prasangka hambaku, maka saya prasangkai yang benar, Allah akan buat saya kaya. Enak enggak kalau hidupnya begitu? Mas, kira-kira nanti istrimu cantik enggak? Mbak, kira-kira nanti suamimu tampan enggak? Oke. Bab itu sudah pede itu. Cantik. Tampan. Pertanyaan saya, kira-kira deskripsi cantik menurut kalian itu sama atau relatif? Berarti bisa jadi istrimu nanti enggak cantik menurut orang lain, tapi cantik hanya menurut dirimu. Oh, berarti kamu diguna-guna. Diguna-guna oleh cinta, maksudnya oleh cinta. Karena orang kalau jatuh cinta itu yang jelek pun tampaknya cantik, ya, yang enggak bagus pun tampaknya tampan. Karena orang yang jatuh cinta itu kalimatnya penuh dengan kalimat-kalimat sastra, ya, pandangannya pun ditipu oleh pandangan-pandangan yang muncul dari jiwa, sehingga orang yang jatuh cinta itu tidak pernah menatap fisik, tapi yang ditatap adalah ruhani yang saling mencintai. Jangan menganggap saya lagi jatuh cinta. Sabar ya, sabar. Belum pengajian. Memang belum. Ini pemirsa di rumah mulai sebel nih, Habib ini ngomong apa gitu ya. Enggak paham kalau kita di sini asik ya. Iya. Makanya jangan cuma lihat YouTube. Ya, beda rasa. Jasad perlu dipertemukan.
Oh iya enggak, masa nanti kamu kalau mau nikah itu nikah ya, setelah akad nikah, Mas, ya kita sayang-sayangan via YouTube aja ya Mas ya. Ya ora mungkin tuh ya. Jasad perlu dipertemukan. Itu udah sunatullah fil alam. Ini Ali Abdul Qadir. Wah, sini Li, sini. 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 Ya. Bapaknya ganteng enggak? Ganteng. Anak soleh. Ya, pro bapaknya kan, bapaknya ganteng gitu ya. Ali Abuya mau nanya, ini loh yang waktu di perut istri saya mau berangkat pengajian, nggak keluar. Terus istri saya lagi mau melahirkan gitu kan masih begitu. Terus saya bilang, nak, kalau 10 menit lagi kamu nggak keluar tak tinggal pengajian. Nggak sampai 10 menit keluar, saya bilang anak soleh gitu. Anak soleh, ini Ali. Kalau Anis itu dia mau keluarnya itu susah. Karena di perut sudah gubet-gubet ya, tingkahnya Masya Allah. Ya di perut itu tingkahnya luar biasa, sehingga kena usus tuh, kalung usus. Maka kata orang Jawa kalau yang Ahmad Anis ini pantesan, pakai apapun pantes. Ya tapi bapaknya lebih lagi. Mau aku kalah biar anakku gitu ya, maksudnya nyemangati anaknya gitu biar lebih dari bapaknya gitu. Ini Ahmad Anis. Anis, enggak apa-apa, cuman pengen lihat kau kok. Boleh toh? Sini manggil Abuya kok. Iya. Singkirkan itu. Sini. Depannya Abuya sini. Iya. Oh dia enggak mau difoto dia, jangan. Anis enggak mau difoto nih, ini anak enggak mau difoto emang. Jangan, bisa nangis kok difoto nih. Ternyata hiburan itu gampang toh ya. Iya, guyon sama anak, ini hiburan. Bahagia itu mudah. Orang sekarang cari bahagia ruwet, ngalor ngidul ngetan, ngulon kan, eman. Nis, ini tongkat apa nih? Dari apa? Kayunya dari mana? Hah? Dari pohon, pinter. Kayunya dari pohon. Itu jawaban yang betul. Kalau orang, kayu dari mana? Wah, ini katanya dari pulau ini kan keliru ya. Kayu dari pohon. Itu jawaban yang paling pas ya itu. Kayu dari pohon. Oke, pohonnya dari mana? Dari Allah. Aduh, entek nih. Pohonnya dari Allah. Habis 2 anak saya ini kalau mau minta sesuatu sama saya, itu lomba doa. Masing-masing doa minta sama Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Saya jadi diwiriti sama 2 anak saya ini. Ini kalau mau minta pakainya doa. Tidak pakai yang lain. Ngerayunya lewat doa. Nah, saya kadang ya sudah begitulah. Masuk dibocorkan sama anaknya. Nanti kan ketahuan rahasian bapaknya ya. Janganlah. Nis, Ahmad Anis, tak tanya sama Abu ya. Anis nanti kalau sudah besar pengen jadi apa? Pengen jadi apa? YouTubers, apalagi? Konten kreator, luar biasa, apalagi? Apa? Filmmaker, apalagi? Enggak tahu. Ini kalimatnya sekarang loh ya.
untuk nanti, tapi kalimatnya sekarang. Setahun yang lalu lain lagi. Setahun yang lalu tuh bilang nanti kalau udah besar menjadi apa? Gamers. Ya main game. Setahun sebelumnya nanti kalau udah besar menjadi apa? Begini. Maka kamu nggak usah bingung kalau anakmu bilang mau begini, mau begitu. Ya jangan nggak usah. Begitu ngomong filmmaker langsung di kepala saya, betul ya, film-film tasawuf ini jarang yang buat. Dakwah lewat perfilman dunia tasawuf ini masih kurang, betul kan? Konten kreator. Wah ini nanti kalau pinter terus bapaknya dibuatkan konten-konten dakwah yang bagus kan ya, ajib juga, gitu kan ya? Jadi mikirnya yang bagus, tapi coba kalau orang lain yang dengar mungkin mikirnya gak bagus. Ya Allah, aneh Ustadz kok jadi YouTuber. Ya Allah, aneh Ustadz kok pengen jadi filmmaker. Ya Allah, naudzubillah, aneh Ustadz kok pengen jadi konten kreator, belas gak nyambung. Nah itu orang gak paham, mikirnya jelek. Ini kan saya ajak praktek langsung ya. Belajar sambil praktek. Ini uji nyali loh nih. Apa nih? Katanya dia, Kak Anies disutingi terus. Ini paling nggak suka disuting, nggak suka difoto. Dari kecil emang nggak suka. Pernah itu ketahuan di foto lagi ngecor lantai 3 musola itu. Lantai 3 musola itu ada tangga, lagi ngecor, ada tangga gitu. Tangga dari bambu, ya dia lagi naik. Kan bahaya itu. Teman saya tahu, dipotret, nggak mau naik, nangis marah dia. Ya, awas motret lagi marah gitu. Nah terus sampai atas itu nyumpahin teman saya, ngecornya nggak akan selesai. Wah pas bapaknya, saya pas lagi umroh itu, saya pagi ngecor, saya tinggal umroh. Subhanallah, Pak Agus bilang selesai gitu, kan? Anies selesai, tidak akan selesai. Wah, itu dia. Nah, padahal itu dihitung pasti selesai. Kan pakai molen tuh ya, udah kontrak. Subhanallah. Molen yang terakhir ada kloter terakhir tuh 4 atau 8 molen itu. Molen yang pertama malam itu masuk amblong jalannya, blus. Akhirnya mohon maaf Pak, ngecor nggak bisa lanjutkan sekarang, kami tarik balik semua, dilanjutkan besok. Dia langsung mendatangi teman saya, betul saya kan. Wah. Gaya ini anak cilik satu ini, gaya. Ya Nis. Abuya sama kau ganteng siapa? Wah, pede. Ganteng Anies katanya. Ya alhamdulillah kalau ganteng kau. Insya Allah hatinya jauh lebih ganteng. Oke, sekarang waktunya ngaji, boleh? Alangkah ini buat saya nikmat. Duduk sama anak itu nikmatnya luar biasa. Kalau orang cari nikmat yang aneh yang jauh. Ini gini nih, alhamdulillah. Nah makanya yang belum nikah segera menikah. Kapan mau punya anak kalau enggak nikah? Syariatnya mau punya anak harus punya istri. Lah enggak punya istri punya anak medeni. Ya, dari mana anaknya itu? Oke. Judulnya Belajar dari Ahmad Anies. Ya, belajar dari Ahmad Anies. Ini saya belajar dari Ahmad Anies. Judul mau mengingatkan ilmu yang pernah diyakini sama Ahmad Anies dulu. Mudah-mudahan yakinnya bisa terus gak hilang-hilang. Amin. Ya Lia.
Ali baca qasidah sedikit dulu. Hah? Kenapa? Kok mau kenapa? Maksudnya? Kenapa Nis? Kok Ali mau baca qasidah? Malu? Ya betul. Ya sudah, madep sini weh. Lihat Abu ya baca qasidahnya. Kenapa? Tapi jangan kasih tahu loh. Oke. Oh ya, ya nggak kasih tahu. Tapi katanya serak-serak basah tuh Li. Sama webu ya itu bilang. Enggak lain tuh ya, serak-serak basah itu merdu. Oke, ngaji ya sekarang ya. Jadi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa sirna dengan keraguan. Jadi maksudnya orang kalau udah yakin itu nggak akan pernah ragu. Orang kalau sudah yakin nggak akan pernah ragu. Kalau masih ragu berarti belum yakin. Ya, kalau masih ragu berarti belum yakin. Nah ini suatu ketika Ahmad Anis ini umur baru kurang lebih 4 tahun, ya 4 tahun. Waktu rumah masih di rumah Semanggi yang pojok sana, masuk ke kamarnya adik saya. Kebetulan dia nutup pintu kamar, pakai tangan kanan kalau saya nggak salah, tangan kirinya masih ketinggalan di dalam. Ya, terus ada bantuan angin ikut mendorong pintu. Teriak nangis, namanya juga anak umur 4 tahun. Kenapa? Tangannya berdarah semua. Nah saya bapaknya lihat, nopo nih ya, tangan kena apa? Cuman kan bapak itu nggak mudah panik, lihat darah, saya bruyur, mana lukanya? Oh, ternyata jari kelingkingnya ini kukunya mau lepas, udah blokek keluar gitu ya, mau lepas dan keluar darah. Saya bilang, Anis ke dokter, Anis ke dokter gitu. Jawabannya dia, enggak usah ke dokter Bu ya, enggak apa-apa ini. Saya bilang, Anda harus ke dokter, ini kukunya harus dilepas. Dia bilang, enggak mau, kukunya enggak boleh dilepas, umur 4 tahun. Nah saya sebagai bapaknya ngomong, yes insya Allah enggak dilepas, tapi ke dokter gitu ya. Saya belum punya mobil waktu itu. Ada mobil tapi masih Espas ya, mobilnya Espas, kemudian ganti Panther. Naik motor ya, keluar naik motor, dia berdiri di depan. Waktu motor jalan itu angkat tangan. Saya tanya, saya lihati gelagatnya, Komat Kamit. Tanya, Nis kenapa? Doa apa? Minta sama Allah kukunya enggak dilepas. Dilepas. Saya bilang ya amin, insya Allah kabul. Tapi ini kukunya kelihatannya harus dilepas. Bapaknya ngeyel nih. Sampai ke rumah teman saya dokter, saya bilang, Dok, ini kalau mau dilepas, lepas saja, anaknya enggak usah tahu. Ya, dilepas. Oh iya, masuk. Saya enggak ikut nemenin ke dalam. Kenapa? Saya kalau lihat darah kelamaan, nanti saya bisa pingsan. Karena ketika istri saya itu keguguran, itu saya lihat banjir darah di kamar mandi itu seperti ember di sok tuh. Nah sejak saat itu saya kalau lihat darah jadi lemes dengan sendirinya. Tidak tahu itu efek apa itu. Ya itu termasuk dulu melihat istri keguguran. Subhanallah, dokternya keluar ngomong, Bib,
Alhamdulillah kok kukunya insya Allah masih bisa dipertahankan. Lah yang buat saya sebel, anak umur 4 tahun ini keluar ngomong, betul Anis kan Abuya, kukunya enggak dilepas. Kalimat itu yang bahasa sebel, oh iya Pak ya, tonton gitu ya. Ya yakin ya, yakin itu tidak bisa dihapus dengan keraguan. Iqta' bil yakin. Jadi kalau kamu sudah yakin, kenyataan apapun di depan mata, jangan merubah keyakinanmu. Jangan merubah keyakinanmu. Nah seringkali kan kenyataan itu merubah keyakinan. Ya kenyataan merubah keyakinan, itu namanya gagal dalam ilmu yakin. Ilmu yakin itu kamu doa minta hujan, gak turun hujan, kamu tetap yakin doamu kabul. Gak terus ngomong, ini kan banyak yang WA ke saya, Habib, saya udah doa kok gak kabul-kabul ya. Nah itu berarti gak yakin itu. Gagal. Karena dia lihatnya kenyataan. Padahal yang paling nyata itu Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah sudah mewahyukan ud'uni astajib lakum. Minta pasti aku kabulkan. Makanya kalau udah minta sama Allah, syaratnya apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, ud'ullah, kamu minta Allah, panggil Allah, dan kamu harus yakin doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ragu. Oke. Sekarang saya mau nanya di sini. Boleh nanya lagi? Iya. Siapa yang kira-kira sebelum sampai ke sini sudah pernah minta sama Allah pengen ketemu Habib Novel di Masjid Ar-Raudhah? Angkat tangan. Ya, sekarang saya mau nanya dari mas-mas dulu. Coba tadi yang angkat tangan lagi. Ya, baju coklat. Mic-nya kasihkan. Ya, beri dukungan. Wah. Pegang mic-nya. Ya, itu mic-nya pink kok, aman. Dekatkan ke mulut. Ya, biar dengar yang lain. Nama siapa? Agus Ainul Amin. Agus Ainul Amin. Dari mana? Surabaya. Kenapa bisa sampai ke sini? Naik bis. Ya betul ya. Bisa sampai sini ya gara-gara naik bis. Nggak salah emang betul, oke. Coba pertanyaannya lebih dipertajam lagi. Nah, mungkin bahasanya perlu saya perbaiki. Ya. Apa yang mendorongmu sampai ke sini? Cinta, Bib. Wah. Aduh. Cinta. Sejak kapan engkau jatuh cinta? Sudah lama, Bib. Coba diingat-ingat berapa tahun? Mulai 2014 kurang lebih. Saya harus pertegas dulu. Kamu kesini karena jatuh cinta kepada saya atau jatuh cinta kepada akhwat yang ada di sini? Saya harus mempertegas itu ya. Kan tadi karena cinta kan saya harus mempertegas. Karena cinta sama saya, Ustadz Is, Masjid Ar-Raudhah, atau karena cinta yang mana? Jenengan. I love you too. Oke, Allah yuhibbak insyaallah. 2014. Kapan kamu doa pengen ketemu saya? Sudah lama, Bib. Oke. Sekarang kamu saya ajak pingsut 3 kali. Kalau kamu menang, tongkat ini jadi milikmu. Tapi kalau kamu kalah, ya tetap jadi milik saya. Adil loh, adil ya. Ini lomba loh ya lomba. Hadiahnya ini kalau bisa mengalahkan saya. Maju ke depan. Jangan bawa jari. Ayo sini. Ali jangan ngajarin Li. Oke, maju dikit.
Biar bisa kelihatan kamera. Tangannya itu loh. Jangan grogi. Ini tongkat nyebrang laut dari Karimun Jawa ini. Ini kayunya khusus. Ini kayu yang biasanya kata orang-orang Karimun Jawa tidak bisa dikeluarkan dari Karimun Jawa. Iya. Ini masih jadi rezekiku atau rezekinya? Kita lihat. Menang 3 kali loh ya, paham kan? Sampai 3 kali menang baru menang. Yuk, yang gini ya, gajah apa bagi gitu ya. Yes. Pokoknya itu gajah, semut sama apa ini? Hah? Ini manusia? Oh ya. Ayo. Ustaz Is yang ngitungin 1, 2, 3 gitu Is ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasitnya. Ini kamu pegang mic-nya betul wasit kok. Iya. Oke, 1, 2, 3. 1-0. Wah. 3 kali. Iya. 1-0 saya kalah, belum kalah. Kamu mau ajari oh, jangan mau ajari. Wah, diajarin sama. Ini anak saya ini senang kalau ada yang bisa mengalahkan saya. Ajib. Dapat duit 10M. Amin. Hitungi 1, 2 gitu loh. 1, 2, 1, 2, 3. 2-0. Wah. Tongkat. Ini tongkat Is. Nyesel. Hah? Oh gitu. Ya, enggak mikir. Cuman kok ngajari kok. Kamu kok yakin kalau Abuya kalah? Waduh repot ini. Bapaknya nggak didukung ini. Ya, alhamdulillah. Itu nih. 1, 2, 3. Wah, nih ambil. Bismillah. Ternyata yakin saya terwujud. Kenapa? Sejak dari bawah, saya yakin tongkat ini malam ini akan lepas dari tangan saya. Cuman saya nggak tahu lepasnya bagaimana, caranya bagaimana. Ternyata memang caranya seperti ini. Paham enggak? Jadi ilmu yakin itu model begitu. Yakin model begitu. Dan indahnya apa? Tongkat ini lepas membuat bahagia banyak orang. Betul loh? Dan yang nyebelin kalian bahagia saya kalah. Dan itu tongkat kurang sempurna kalau nggak pakai selendang. Nih ambil. Wah. Ente-entean ini. Kukut. Pemirsa di rumah, ya beginilah Majelis Ar-Raudhah. Senang. Yang penting bahagia. Ini lulus semua, saya anggap lulus. Kenapa? Karena temennya dapat, yang lain terus ikut seneng. Itu luar biasa, alhamdulillah. Berarti sudah pertemanannya kuat, walaupun Habibnya kalah. Coba sekarang ulangi lagi tanpa tongkat, sekali saja. Boleh? Tanpa hadiah. 1, 2, 3. Tetap kalah saya. Nah, saya mau nanya sekarang, apa yang kamu pikir ketika begini-begini tadi? Hah? Yakin? Ya, yakinnya kuat. Padahal saya kalau main begini itu saya bisa tahu apa yang akan dikeluarkan. Ya, saya bisa tahu. Jadi saya suka begini. Ini saya udah bilang begini di belakang gitu ya. Berarti dia mau begini, sayanya begini gitu ya.
Itu saya bisa. Biidznillah. 99% berhasil, jarang gagal. Tapi ini loh bocorin rahasia. Itu kuncinya, kamu nggak boleh mikir. Jalan saja. Kalau kamu mikir, ya pikiranmu bisa dipengaruhi orang lain. Tapi kalau kamu nggak mikir, orang lain nggak bisa mengaruhi pikiran kamu. Makanya orang gila itu tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dipengaruhi. Ngadepin orang gila itu paling repot. Makasih ya. Jazakumullah khairan. Ya, sudah, cintamu sudah terbukti dan sudah dibalas oleh Ilahi, tongkat dan tidak melayang. Aku harus bahagia atau harus sedih? Alhamdulillah. Kata anak saya tadi, biar dapat 10 M. Kan begitu. Maksudnya apa? Membahagiakan orang lain diganti Allah 10 miliar. Pola pikirnya kayak gini. Bapaknya ya model begini nih, bapak sama anak podo wae. Ya. Cara hidup kami seperti ini. Ya, cara hidup kami seperti ini. Enteng, ringan gitu. Mau lanjut atau sudah cukup? Ini pasti berharap biar muncul hadiah-hadiah yang lain. Saya paham pola pikirmu. Paham pola pikirmu. Saya mau kasih semuanya hadiah. Mau? Sopo sing nolak. Wah, ini apa ya, Is ya? Apa, Is? Nih, anak kok ya seneng bapaknya ngedum-ngedum gitu ya. Mas Suroto, baju Rasisa yang stoknya paling banyak warna apa? Biru. Itu harganya Rp300.000, diskon jadi Rp150.000 itu ya. Tapi harganya sudah Rp300.000 diskon. Hadiah malam hari ini, mbak-mbak juga dapat sama baju laki-laki. Nanti kamu hadiahkan ke adikmu atau kakakmu ya. Mau atau enggak mau? Ya, Suroto jumlahnya ini kan kurang lebih 200 ya. Betul? Nah, ya, termasuk panitia loh ya. Tapi untuk panitia ngambilnya nanti ke saya langsung. Panitia ada bonus ketemu saya khusus malam hari ini. Loh ya, panitia kan paling capek, layak toh ya. Nah, nanti kalian kalau jadi panitia ada waktu yang lebih khusus ya, lebih khusus. Ini sudah keluarga semua kok. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya malam ini bahagia pol. Alhamdulillah. Kalau kamu sedih, salahmu dewe. Mau hidup bisa bahagia kok cari sedih. Amin. Pak Bakir nanggung, Pak Bakir. Kobul kok 5M. Nah gitu, amin gitu. Kan kalau 5M di Majelis Ar-Raudhah itu berarti kan cuma 500.000. Iya. Pak Bakir. Boleh dilanjut? Mas Roto, ajak Juki ya untuk sama Cahyo, Anam, Agus Joko. Udah, Ustaz Iqmal jangan. Udah capek jaga pos. Ya, jangan khawatir. Baju Rasisa akan segera datang ke sini. Rasisa orasiso. Rasiso, aslinya kan Rasiso gitu. Saya Indonesia kan jadi Rasisa. Memang betul-betul nggak sisa dibagi habis.
Oh tapi katanya anak saya jadi 10 M insya Allah. Jangan ragu, yang yakin. Jangan dicoba di rumah loh ya. Kalau ragu jangan dicoba. Akhirnya nyoba-nyoba motor kasihkan orang, ternyata nggak hasil, stres. Ya, jangan dicoba. Ini harus yakin. Kalau dicoba namanya tidak yakin. Tongkat. Saya punya tongkat yang tidak akan saya berikan ke orang. Mau lihat? Tongkat ajaib. Ambilkan li. Ya. Bismillah. Bismillah dulu. Ya. Yang kecil itu Bu ya? Betul. Nama tongkatnya Cempaka Madu. Hati-hati li. Ali Abdul Qadir jalan aja ya. Jalan. Simbiosis mutualisme. Udah ngantuk nih? Hah? Jadi tidak ngantuk. Oh, ngajak Anis ke sini berarti Anis boleh nggak tidur. Ya udah tuh, sama Ustaz Iqmal. Itu ahli acting itu. Acting tingkat tinggi Ali Abdul Qadir. Juara sinetron tuh. Masya Allah. Lanjut ya. Enggak, manusia itu jangan pernah ragu. Yang yakin. Jadi kalau yakin, ya sudah menang. Ya sudah menang. Tapi kalau ragu, sudah kalah. Walaupun menang, kalah. Karena hatinya ragu, enggak pede, ya, enggak percaya sama diri sendiri. Nah, kisah tadi tentang doanya Ahmad Anis waktu kecil dengan yakinnya, dan saya di masa kecil dengan yakin saya, ya di masa tua, jangan tua, saya masih remaja kok. Di masa remaja dengan yakin saya, ya Bismillah. Nah kalau ini nggak dikasihkan siapa-siapa nih. Bentuknya biasa, betul ya? Tapi ini tongkat agak aneh, ajaib. Mau tahu ajaibnya? Ini bisa membuat Anda menghilang. Ya jelas tak tutuk ini yang menghilang. Jangan berpikir kelenak-kelenek. Oh. Enggak, ini unik. Coba pegangkan mic-nya Li. Kelihatan enggak? Apa ini? Merahnya tembus dulu, seperti madu di dalamnya. Nah, betul kan? Seperti ada madu di dalamnya. Jadi ini seperti tangan manusia. Tangan manusia kalau disenterkan darahnya kelihatan tuh. Nah, bukan sulap, bukan sihir. Ya, tuh. Nah, subhanallah. Saya belum pernah lihat yang seperti ini soalnya. Jadi ya agak gumun. Ciptaannya Allah ya. Kayu kok bisa seperti kan seperti kayak ketela ubi jelembu tuh kan ya. Kayak ubi jelembu, tapi kok atos gitu ya. Kayu. Tuh, lihat semuanya? Udah weekend hiburan di malam Ahad. Habib Novel Dagel. Dah Li, kembalikan Li. Wangi. Itu namanya cempaka madu kata yang ngasih, ya cempaka madu.
biar yang ngasih senang itu. Saya pamerkan tuh biar yang ngasih senang. Kalau saya itu enggak bisa megang benda itu enggak bisa. Apa Li? Saya mau kasih hadiah satu lagi, handphone seharga 8 juta rupiah. Buat yang satu ini dia Abu ya jangan, dia pengen soalnya. Ali lain. Handphone ini baru saya beli 2 hari yang lalu, baru saya unboxing ya. Artinya masih baru, Kris, dan tidak ada di pasaran Indonesia. Ini tidak masuk Indonesia ya. Jadi nanti kalau yang dapat handphone ini, kalau sudah ada pemutihan IMEI, ya diputihkan ya, karena mungkin IMEI-nya masih internasional. Deal? Mau? Kebobolan lagi. Relawan-relawan suruh kumpul semua yang ada di Raudhah biar dapat kesempatan yang sama. Wah, itu yang teriak amin Pak Bagir ya. Nah, caranya mudah untuk mendapatkan handphone ini. Mas Seto, handphonenya enggak jadi dijual Mas Seto. Nah, tadinya mau dijual sama Mas Seto, mau dijual online. Kita jual ke langit Mas Seto. 10M. 5 triliun. Oh, amin. Beb, katanya malam ini kajian, kok jadinya dum-dum gini Beb? Lah ini kajiannya begini ya, yang penting hati bahagia. Bahagia enggak ini? Bahagia. Bahagia itu murah dan mudah, cuman 8 juta bahagia. Seneng no hatimu. Yang lebih lucu tuh yang ngedum kok bahagia itu aneh itu. Kalau terima bahagia kan wajar ya. Ngasih itu ternyata lebih membahagiakan, Makanya orang yang ngasih itu nggak pernah kehilangan. Oh dia dapat kenikmatan yang luar biasa. Oke, Mas Seto, sini Mas Seto, bantu saya. Udah gitu aja, enggak apa-apa. Jangan ditambah suaranya. Saya mau kasih kalian semua hadiah baju, sudah ya? Oke, terus ini handphone ini, caranya gimana? Saya akan pikirkan 5 menit ke depan. Tapi saya mau kasih hadiah kalian satu lagi. Mau? Nah, nanti semua saya ajak masuk ke ruang Anisah. Mana lagi itu di Raudhah? Ya, dimulai yang laki-laki dulu. Masuknya 30 orang cukup saja ya. Jadi 30 orang ganti, 30 orang ganti ya. Nah terus baru nanti kalau lagi selesai semua baru perempuan. Nah di situ di ruang Anisah itu nanti kalian bisa duduk, kemudian silahkan kalau mau selfie, mau foto. Itu ruangan yang saya desain untuk mengingatkan saya pada Habib-Habib zaman dahulu. Ya Habib-Habib zaman dahulu. Ruangan biasa, cuman kalau yang banyak jinnya insya Allah nanti hilang sendiri jin-jinnya itu. Kok takut kenapa? Emang kamu banyak jinnya? Ya tambah alhamdulillah. Nggak ada, kalian kan jangan bingung sama begitu-begitu, diajak bercanda aja sudah pada stres itu. Nggak ada. Manusia itu bukan cuma ada jin, setan di dalam tubuhnya, setan dalam tubuhnya. Maka jangan terlampau percaya sama yang begitu. Enggak. Itu ruangan sangat nyaman, sangat enak. Banyak fotonya orang soleh, Nah kalau dirimu belum punya foto, ya punya orang soleh tadi kan bawa handphone tuh. Ya silahkan difoto atau gini Beb ya
tolong filenya di-share di grup ya Bib. Ya itu lebih enak itu. Tapi lihat dulu. Mau atau enggak mau? Wani piro? Gratis. Yang belum pernah masuk ke ruang bawah tanah Majlis Ar-Raudhah coba angkat tangan. Mau? Besok. Insya Allah. Ya itu gilirannya besok. Kalau malam ini ya agak sepi, lampu dipadamkan. Nggak, waktunya nanti habis ya. Waktunya habis. Malam ini malam bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah. Jadi ikut santri weekend itu enak enggak? Orang modal. modal cinta, modal semangat itu modal yang luar biasa. Karena kalian modal cinta, modal semangat, ya modal mau berangkat ke tempat yang baik, Allah balas. Ini yang didapat ini baru sebagian kecil. Ya, sebagian kecil. Oke, Mas Eto, untuk handphone ini kita caranya gimana biar satu handphone bisa didapat satu orang sementara sekian banyak orang? Gini aja, Mas Eto, cara klasik, boleh? Buat halakoh 10 orang, ya semua suruh Bim, ya. Tapi nanti Bismillah ya, Bismillah gitu. Nah nanti dari halakoh itu kan ada pemenangnya. Nah, kemudian suruh jadi satu halakoh, laki sendiri, perempuan sendiri. Nanti kan terakhir muncul hanya 2 pemenang, betul? Ya, 2 pemenang itu nanti masing-masing ngadep ke Mas Seto, ya, sama Mbak Fia. Yang perempuan Mbak Fia, yang laki Mas Seto. Apa? Pingsut. Ya, pingsut. Kalau ternyata yang laki sudah kalah, yang perempuan bisa menang, yang dapat yang perempuan. Kalau ternyata panitianya yang kalah, ya panitianya yang kalah, berarti memang harus berhadapan langsung dengan Habib Novel. Tapi yang asli, maksudnya yang asli gimana? Ya, akan kupertahankan handphone itu sampai detik menit yang terakhir di malam hari ini. Anak saya pengen ikut. Hah? Boleh. Ya, adil kan ya? Semua yang di ruangan ini boleh ikut. Jelas? Nah, setelah itu nanti bagi-bagi baju. Setelah itu ke ruang Anissa. Setelah itu bubuk. Ya, bubuk karena subuh kita mau kegiatan lagi. Saya insya Allah akan ngajar dari jam 8 sampai jam setengah 10. Ya, saya akan ngajar jam 8 sampai setengah 10 insya Allah. Jam 10 saya sudah harus ada di bandara. Jam 11 saya harus terbang ke Jakarta. Kemudian di Jakarta mungkin cuma 45 menit karena lokasinya jauh ya. Di lokasi 40 menit, saya balik ke bandara lagi, terbang ke Surabaya insya Allah. Sampai Surabaya naik mobil ke Malang, malam ceramah di Malang. Asyik, jalan-jalan terus. Ya jalan-jalan terus, doakan sehat walafiat selamat ya. Nah, terus nanti yang nutup siapa? Habib Muhammad. Habib Muhammad besok siang insya Allah sekitar jam 11 nyampe Solo dari Pasuruan langsung ke sini, gantian ngajar antum semua. Dan nutup, ya, dan nutup. Saya cuma mau ngasih tahu, jadi santri weekend ini tujuan utamanya bukan mau ngasih ilmu yang banyak, bukan, ya, tapi mau ngasih rasa yang banyak, ya, mau ngasih rasa yang banyak. Ada rasa persaudaraan, ada rasa nikmatnya cari ilmu, ya. Ada orang cari ilmu banyak, tapi rasanya mungkin belum
dapat rasa nikmatnya cari ilmu. Kemudian juga biar sedikit mencicipi ya rasanya zikir bareng gimana, rasanya makan bareng itu bagaimana. Rasa-rasa yang didapat ini ya, biar jadi kenangan indah. Terus kangen, ikut lagi ya, ikutnya enggak boleh bulan yang sama kan begitu ya. Biar yang lain bisa ikut, nanti ngajak yang lain. Perlahan-lahan insya Allah, tapi pasti kegiatan ini saya harapkan insya Allah jadi kegiatan yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Akhirnya nanti malam Ahad susah cari pemuda di jalanan. Kenapa? Akan muncul santri weekend di Malang, santri weekend di Surabaya, santri weekend di Jogja, santri weekend di Semarang, santri weekend di Bandung, santri weekend di Jakarta, di seluruh Indonesia. Sehingga cari pemuda di jalanan semakin susah. Kenapa? Bahagia nggak perlu jalanan ya. Di tempat seperti ini juga bisa bahagia. Dan ternyata beragama itu tidak kok nggak serem ya. Beragama itu nggak serem, nggak begitu gitu ya. Ternyata begini juga bisa. Paham maksud saya kan? Makanya jangan samakan santri weekend dengan pesantren kilat. Kalau pesantren kilat memang materinya padat, niatnya memang menghajar orang untuk merasakan berat dalam ibadah mujahadah. Kalau ini justru mengajak orang untuk santai tapi berbobot. Santai tapi berbobot. Maghrib sampai Isya ya nyatanya duduk ya baca Al-Qur'an. Sholatnya ya berjamaah. Pagi ya nyatanya wirid. Zuha ya zuha walaupun enggak sholat. Maksudnya waktu duha dijelaskan gitu ya. Kemudian cari ilmu ya cari ilmu. Duduk nyantai ngopi ya ada. Betul kan? Semuanya lengkap. Nah nanti untuk ke ruang Anissa biar bisa merasakan nikmatnya malam hari di atas sana, nanti lewat atas ya, lewat atas, tapi jangan atas ini, atas yang dari musola ya, dari musola lantai 2 itu naik ke atas, nanti tembus ke ruang Anissa. Oke? Nah bagi yang pengen foto-foto di bawah kubah itu atau di atas, di lampu nyalakan semua, suasana malam itu kalau cuma berapa menit enak, kalau setengah jam masuk angin. Ya setengah jam masuk angin. Mas Etoni udah siap jaket karena rencananya kan malam mau di sana. Karena udah berpengalaman masuk angin. Anginnya kenceng soalnya ya, dingin dan kencang. Mudah-mudahan berkah manfaat. Insyaallah silahkan dibuat halakoh, termasuk relawan ikut. Tapi untuk relawan halakoh terakhir. Sekarang bantu dulu untuk membuat halakoh buat santri dan panitia. Silakan ya. Ya, udah siap semua? 10 ya, 10 ya. 10. Tolong teman-teman relawan dibagi ke sini ya. 10. Nanti diambil satu-satu dulu, terus nanti diadu lagi. Oh ya. Sudah siap? Yang belakang itu bikin sendiri lagi. Yang relawan nanti terakhir. Ini udah 10 ya. Ini tolong diawasi, Mas Agus kesini sih, ini ngawasi sini sih. Ya nanti dicari pemenangnya. Mbak, setiap ini dikasih satu ini ya. Mbak panitianya mana Mbak panitia? Ya.